Empat buah rumah panggung di Desa Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran ini membuat warga yang berada di pinggiran rel kereta api Gunung Megang panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang serta memadamkan api. Kebakaran diduga akibat salah seorang penghuni rumah lupa mematikan kompor. Setelah ditinggal pergi, masakan hangus dan terbakar hingga melahap 4 buah rumah. Api cepat membesar karena kondisi cuaca panas dan material rumah panggung tersebut berbahan baku kayu. Terdampak 2 rumah yang habis hangus terbakar dan 2 rumah lagi rusak ringan. Korban jiwa nggak ada, alhamdulillah zero. Api berhasil dijinakan setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran tersebut, kerugian material ditaksir sekitar 700 juta rupiah. Selamat malam, selamat bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan membahas isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan bersama saya, Abraham Silaban. Langsung saja kita awali iNewsroom hari ini dari informasi di Kota Medan, Sumatera Utara. Ada tawuran antar remaja di sana, polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan tawuran. Aksi saling lempar batu dan bom molotov ini terjadi ketika warga Gang 17 dengan warga lorong stasiun di Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan terlibat tawuran. Warga juga menutup akses jalan utama menuju Pelabuhan Belawan dengan menggunakan tiang-tiang gapura. Sebuah mobil polisi yang berusaha membubarkan massa tawuran malah menjadi bulan-bulanan warga. Sehingga mobil nyaris menabrak warga yang terlibat tawuran. Karena tawuran tak kunjung bubar, polisi dari Polres Belawan kemudian menembakkan gas air mata ke arah warga di Gang 15, 16, dan 17. Tindakan polisi ini malah menyulut emosi warga. Tawuran antar warga di Belawan ini merupakan buntut dari tawuran sebelumnya yang terjadi selama bulan Ramadan lalu. Akibat tawuran kali ini, sejumlah pemuda mengalami luka-luka. Selain di Medan, Sumatera Utara, aksi tawuran juga terjadi di Kemayoran, Jakarta. Ironisnya, seorang warga yang berupaya untuk melerai tawuran meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam. Suasana duka menyelimuti kediaman korban aksi tawuran 2 kelompok remaja di Jalan Utan Panjang 3, Kemayoran, Jakarta. Korban tewas setelah terkena sabetan senjata tajam yang membabi buta. Saat itu korban yang baru selesai berjualan tengah melerai tawuran bersama petugas Hansip dan ketua RT setempat. Si korban tuh berusaha melerai, nah malah dari sana bukannya ini malah nyerang balik, Pak. Iya diserang, jadi bukannya tadi rencana melerai doang. Waktu dari sana lebih banyak orang-orang, jadi mereka menyerang kemari gitu. Aksi tawuran terekam kamera pengawas. Tanpa diketahui penyebabnya, kedua kelompok remaja yang tinggal berseberangan RW saling serang di area permukiman warga menggunakan kayu dan batu. Beberapa di antaranya bahkan nekat membekali diri dengan petasan dan senjata tajam. Bagaimana kronologis peristiwa tawuran ini? Saya akan mengajak Anda untuk menuju ke rumah duka di Kemayoran, Jakarta. Tepatnya rumah korban yang meninggal dunia. Armalina, saudara rekan kami ada di sana. Armalina, titipkan salam prihatin kami atas apa yang terjadi kepada keluarga. Bisa digali, diceritakan apa yang terjadi?
Ya, Abraham dan juga pemirsa, untuk jenazah dari almarhum korban Muhammad Lutfi merupakan korban dari aksi tawuran yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tadi sore sudah dimakamkan di TPU Kemiri Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, tadi ini dari pihak keluarga sudah mulai kembali lagi. Tadi kami sempat sudah bersama dengan salah satu keluarga korban, namun sedang masuk ke dalam. Oke, baik, sudah ada lagi Ibu dengan salah satu keluarga korban, yaitu dari mertua almarhum Muhammad Lutfi, Ibu Nurida. Ibu, sebelumnya kami dari iNews TV mengucapkan bela sungkawa, berduka cita atas meninggalnya dari menantu Ibu. Bu, kita boleh diceritakan kronologis bagaimana kejadian pada Rabu pagi tadi saat menantu Ibu Ida ini mencoba melarai dari aksi tawuran yang terjadi di Kemayoran, Jakarta Pusat ini, Bu. Saya tahu dia sih bilang. Mama pulang ya. Iya. Iya, makasih ya. Ya Ki, tadi kan dia bilang cuman apa sih namanya? Dia bilang katanya cuman misahin. Dia misahin, ngerelai apa yang mau misahin karena dia nggak mau, dia pulang dagang. Terus mungkin karena capek dia lelah kali ya, kena itu tuh, kena lubang, akhirnya dia jatuh. Di saat dia jatuh itu langsung membabi buta anak-anak itu. Makanya saya sih pengennya kalau bisa ya, kalau ketangkep orang itu saya minta dihukum yang seberat-beratnya, karena kasihan cucu saya ini jadi anak yatim ya enggak. Maksudnya masih kecil-kecil, 3 orang, yang 2 kan kembar. Makanya saya nggak mau deh, pokoknya saya minta dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan kelakuannya gitu. Karena dia udah berencana membawa samurai kan. Dia berarti tawuran tuh udah berencana untuk menghilangkan nyawa seseorang. Akhirnya yang jadi korban kan anak saya gitu loh. Saya pokoknya nggak rela gitu aja. Tadi pagi saat kejadian ini Ibu langsung tahu atau sempat baru dikasih tahu oleh tetangga, Bu? Enggak. Tadi waktu ini saya lagi tidur. Terus saya sholat subuh. Saya kejadian saya nggak tahu. Subuh cucu saya pada bilang, "Nyai," katanya, dia bilang, "aku udah nggak punya ayah." Saya pikir ayahnya pergi kemana. Kenapa? Dia nangis. "Ayah aku meninggal, Nyai. Aku sampai lemas kaki rasanya." Terus aku bilang, "Sekarang ada di mana?" Saya bilang, "Di rumah sakit Tarakan." Akhirnya saya usulan ke Tarakan. Saya minta tolong sama adik saya. Saya bilang, "Antar saya ke Tarakan." Saya bilang. Dia mau nganter di sana Tarakan. "Bu, baru 5 menit langsung bawa ke Cipto." Ayo deh, saya bawa ke Cipto. Saya ke Cipto langsung, nunggu otopsi aja sampai lama, dari jam 9. Tadi kelar jam berapa ya? Nuri, tadi kelar jam berapa otopsi sore ya? Ini yang tahu kronologi kejadian, ini kakaknya. Artinya Ibu dari awal ini dari korban sudah diketahui langsung meninggal dunia atau sempat diusahakan dulu, Bu? Saya kasih tahunya udah meninggal. Kalau yang tahu ini kakaknya. Kakaknya nolongin bawa ke sini ke puskesmas, terus bawa lagi ke Tarakan. Tadi jam 6 pagi ya pengembusan yang terakhir. Baik, terima kasih ya Bu ya untuk menceritakan kronologisnya. Sekali lagi kami dari iNews TV mengucapkan bela sungkawa, Bu. Baik, terima kasih. Ya, Abraham dan juga pemirsa, tadi penjelasan dari mertua korban yaitu almarhum Muhammad Lutfi yang menceritakan bagaimana kronologis pada tadi pagi saat korban mencoba untuk meleraikan dari kedua belah pihak yang melakukan aksi tawuran yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat, justru menjadi korban dari pelaku saat aksi tawuran tersebut. Dan sampai saat ini dari Polsek Kemayoran juga masih terus melakukan penelusuran untuk pelaku, karena memang sampai saat ini belum diketahui siapa yang melakukan aksi tersebut saat pagi dini hari tadi. Abraham. Terima kasih Armalina, laporan Anda langsung dari Kemayoran, Jakarta. Kiranya pelaku segera diungkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Polisi tangkap 4 pelaku terkait dugaan penganiayaan seorang anak yang jasadnya disembunyikan di dalam kamar selama 4 bulan di Temanggung, Jawa Tengah. Orang tua korban mendapat pengaruh dari sang dukun untuk melakukan ritual ruatan terhadap korban yang dianggap nakal.
Polisi mengamankan 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap gadis cilik berusia 7 tahun, Aisyah Latifatul di Temanggung, Jawa Tengah. Keempat pelaku yaitu kedua orang tua korban, Marsidi dan Suwartina, serta seorang dukun, Haryono dan temannya Budiono. Sejumlah barang bukti turut diamankan, diantaranya pakaian korban lengkap dengan kain alas jenazah dan pengharum ruangan, tisu basah, dan sejumlah telepon genggam. Dugaan sementara, orang tua korban melakukan ritual ruatan untuk menghilangkan pengaruh makhluk gaib yang merasuki bocah 7 tahun itu. Dalam ritual tersebut, korban dimasukkan ke dalam air beberapa kali hingga meninggal dunia. Jenazah kemudian disimpan oleh orang tuanya selama 4 bulan di dalam kamar rumahnya. Sementara usai diotopsi, jenazah Aisyah Latifatul dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Pemakaman diiringi oleh puluhan warga dan keluarga besar korban. Kerabat dan juga tetangga korban mengaku selama ini tak curiga dengan kedua orang tua korban yang menyimpan korban di dalam rumah. Kini tersangka dijerat pasal kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan meninggal dunia. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Pelaku penganiayaan seorang anak yang jasadnya disembunyikan di dalam kamar selama 4 bulan diringkus polisi. Apa motif pelaku kita akan dalami bersama dengan Kapolres Temanggung AKBP Beni Setiawadi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Beni. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Abraham. Iya, Pak Beni, bila kita cermati cerita di balik ini semua, disebutkan bahwa korban meninggal dalam ritual pengusiran makhluk halus. Ini seolah tidak masuk akal. Tapi barangkali Pak Beni bisa ceritakan apa yang sebetulnya terjadi. Untuk proses kegiatan itu dilakukan oleh kedua orang dengan dibantu ataupun atas pengaruh dari dukun dan asisten dukun, saudara H dan saudara B. Itu adalah hasil dari bisikan, pengaruh dari terutama dari saudara H yang merupakan dukun mengatakan bahwa saudari A ataupun korban itu ada titisan dari genderuwo. Oleh sebab itu perlu untuk dilakukan tradisi atau ritual pembersihan sehingga nanti di kemudian hari ketika dia besar tidak menimbulkan kegaduhan ataupun menimbulkan kenakalan yang bisa mencelakakan ataupun membuat runyam di desa Mejen tersebut. Nah, salah satu ritualnya adalah dengan cara memasukkan atau membenamkan tubuh maupun kepala korban ke dalam bak mandi yang ada di rumah tersebut. Ukuran bak mandinya adalah 1 kali 2 meter, tingginya 1 meter, berulang-ulang kali. Kejadian itu juga sudah dilakukan 2 kali, yaitu di bulan Desember, terus kemudian di bulan Januari. Nah, pada saat bulan Januari itulah yang berakibat pada meninggalnya korban. Oke, Mas. Artinya Pak Kapolres, orang tua korban ikut dalam merencanakan ini semua, termasuk juga menyaksikan buah hatinya dicebur berulang kali ke dalam bak mandi? Hasil dari pemeriksaan tersangka, yaitu orang tua maupun 2 orang B dan H, yang melakukan kegiatan pembenaman kepala korban ke dalam bak mandi itu adalah kedua orang tuanya dan saudara B yang berprofesi sebagai asisten dari dukun tersebut. Jadi kedua orang tersebut, kedua orang tua korban tersebut dan dibantu dengan saudara B. Oke, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ketika didalami informasinya kepada orang tua korban, mengapa mereka lantas nekat untuk melakukan ini semua? Di tengah mereka mengetahui bahwa anaknya tentu saja menggap-gap, meminta pertolongan, kesakitan. Usianya masih sangat belia loh, Pak Kapolres, 7 tahun. Nah, kedua orang tuanya itu dibawa pengaruh dari perintah ataupun pengaruh dari saudara H yang berprofesi sebagai dukun di lingkungan kampung tersebut. Kebetulan antara dukun, kemudian saudara H, kemudian saudara B, dan kedua orang tuanya itu tinggal berdekatan di dalam satu kampung. Mereka saling ketemu berulang kali, lingkungannya saling berhubungan erat di situ. Pak Kapolres disebutkan bahwa anak ini diduga nakal karena dirasuk oleh genderuwo ataupun makhluk halus sejenis lah. Mengapa lantas orang tua korban bisa percaya bahwa ini penyebab kenakalan anak? Barangkali bisa digambarkan juga, anak ini senakal apa sih sampai harus dilakukan ritual yang dimaksud?
Baik, untuk tingkat kenakalan kita masih dalami. Hari ini tim penyidik kami juga masih terus mengeksplorasi di sekitaran wilayah tetangga. Kemudian kita tanya-tanya sejauh mana kita nanti akan profiling dari saudari A ataupun korban, gimana sih tingkat kenakalannya, terus kemudian nanti dengan di tingkat sekolahnya, terus kemudian di tempat dia mengaji. Nanti kami kabari lebih lanjut. Ya, 4 bulan jasadnya disimpan. Ini inisiatif siapa? Dan disebutkan bahwa jasad ini dimungkinkan akan bangkit kembali. Ini juga teori siapa? Untuk 4 bulan tersebut diawetkan ulangi, disimpan di dalam kamar, terus kemudian dirawat atas pengaruh atau perintah dari saudara H yang merupakan dukun tersebut. Mereka ataupun saudara H memberikan petunjuk kepada kedua orang tuanya bahwa saudari A ataupun korban nanti akan hidup kembali. Atas dasar pengaruh itulah makanya sampai dengan 4 bulan tersebut, kedua orang tuanya terutama ibunya setiap hari melakukan perawatan kepada jenazah. Setiap hari dibersihkan, kalau ada belatung dibersihkan pakai tisu dan cotton bud, terus kemudian dilap setiap hari, terus kemudian di sekitar jenazah dikasih pengharum dan kapur baru sehingga bisa menyamarkan bau dan itu. Sangat miris. Dan sangat disayangkan Pak Kapolres. Terakhir ini Pak, orang tua korban dan juga pelaku dijerat pasal penganiayaan yang menimbulkan kematian berencana atau seperti apa ancaman bagi mereka? Untuk keempat-empatnya kita pisahkan. Antara bapak ibunya tentu kita jerat dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, subsidiar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP pidana. Sedangkan untuk pelaku yang lain atas nama B kita jerat dengan pasal 76 dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelindungan anak dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana. Sedangkan untuk H pelaku dukun, sementara ini kami jerat dengan pasal 55 KUH pidana junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelindungan anak. Ancamannya 15 tahun dan denda 3 miliar. Baik. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami menjelaskan apa yang terjadi. AKBP Beni Setiawadi, Kapolres Temanggung, sudah bergabung bersama kami. Kita harapkan peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Stop kekerasan dan penganiayaan terhadap anak dengan alasan apapun. Pemirsa, lantaran kesal dengan tindak kriminal meningkat dan tak kunjung terungkap, ratusan warga membakar Mapolsek. Jangan kemana-mana, kami hadirkan informasinya saat lagi.